Oke, selanjutnya di toolbar draw ini ada spline ya, kemudian ada spline CV ya. Keduanya memiliki karakter yang sama namun beda di aplikasinya ya. Jadi untuk spline ini kita membuat sebuah garis polyline namun dia lengkung. Kalau polyline tadi lurus ya, nah dia lengkung seperti ini. Ini kalau spline ya, kita klik kiri lepas ya. Kemudian kita klik kanan atau enter atau spasi sama. Nah ini seperti ini, jadi membuat garis lengkung berterusan seperti ini berlanjutan ya. Ini bisa kita edit kalau kita klik poin-poin ini ya. Nah ini kita bisa edit. Biasanya untuk membuat kolam, membuat landscape itu menggunakan spline ini supaya lebih natural gitu. Jadi daripada kita membuat arch ini ya, satu-satu ini kan lebih lama ya, lebih susah juga menentukan kehalusan dari lengkung ini. Nah seperti ini kan lama sekali. Tapi kalau menggunakan ini spline ini, menggunakan ini menjadi lebih halus seperti itu. Dan dia tidak pecah-pecah seperti membuat arch, ini kan pecah ya, 1, 2 ya. Tapi kalau spline ini semuanya tergabung menjadi satu. Kemudian di sampingnya juga ada spline CV, yaitu control vertices ya. Nah ini contohnya seperti ini, kita klik spline CV ya. Nah jadi ada sudut yang sudut lurus, tegak lurus yang membantu kita dalam membuat spline ini ya. Ini jadi lebih mudah lagi daripada yang spline yang awal ya. Spline yang awal tadi biasanya dia muternya tidak beraturan, kalau ini sudah ada aturan. Nah ini ada sudut-sudutnya, tinggal kita geser di sudutnya, ini dia berubah ya. Nah bedanya seperti itu ya. Kalau spline yang biasa itu mengeditnya langsung di poin-poin ini, tapi kalau spline CV ini ada mengeditnya tidak menggunakan line tapi menggunakan garis-garis ataupun poin yang ada di luar spline ini. Nah itu bedanya, namun keduanya sama, yaitu seperti polyline ya, garis yang tergabung menjadi satu ya, line yang tergabung menjadi satu. Itu spline. Kemudian saya hapus dulu ya. Kemudian selanjutnya construction line ya. Ini sangat sering digunakan di gambar-gambar kerja ya, karena untuk membantu kita dalam membuat proyeksi, garis-garis proyeksi. Contohnya ya, construction line ini kalau sokatnya adalah XL spasi, klik di base point, dia akan seperti ini, jadi garis unlimited ya. Coba kita klik dulu yang kedua. Ini kalau kita scroll zoom out sekecil mungkin, dia tidak akan pernah terputus dari ujung ke ujung ya, jadi semuanya terlihat ya, kasarannya seperti itu. Nah itu construction line ya. Fungsinya untuk membantu menggambar. Contohnya misalkan kita menggambar denah ya, kita membuat denah di sini, kemudian kita mau menggambar tampak ya, kita buat XL di sini. Nah ini anggap saja sebagai tanahnya. Nah daripada kita membuat garis seperti ini, satu line, satu ya ke atas, satu lagi, nanti baru di sini ada atapnya misalkan. Nah itu kan kelamaan membuat garis-garis ini ya. Belum lagi nanti kalau garisnya miring dan sebagainya. Jadi mending membuat dari construction line, jadi XL spasi, kemudian klik ujung sini, klik ujung bawahnya, klik kiri ya, kemudian klik kiri lagi ujung bawahnya. Ini langsung tidak terputus sampai atas. Ini memudahkan kita dalam memproyeksikan gambar. Nah itu kita sebut sebagai construction line atau sokatnya XL. Kemudian kita cara menghapusnya biasa, bisa kita drag yang seperti warna hijau tadi. Kalau warna biru jelas dia tidak akan kena karena tidak ada ujung ya, dari ujung ke ujung tidak ada. Jadi kalau kita kecilkan pun juga masih tersambung, entah sampai berapa puluh juta kilometer ya. Nah itu kita intinya tidak bisa mendeletnya dengan cara select yang warna biru, jadi harus warna hijau seperti ini ya. Dragnya klik kiri, kemudian kita naikkan ke atas ya, atau ke bawah juga sama, klik kiri ke kiri ya, kemudian spasi.
Itu construction line. Kemudian kita pindah ke toolbar draw sebelumnya, yaitu sebelahnya ya, yaitu ray. Ray ini untuk fungsinya mengcopy ya. Jadi kita biasanya mengcopy ini ya, tangga yang mutar itu. Nah, itu bisa. Nah, ini kemudian sudutnya tinggal kita pilih nih, berapa klik, berapa klik, berapa. Nah, klik. Nah, ini biasanya digunakan untuk tangga ya, kemudian untuk pembagian circle, misalkan circle seperti ini, kemudian kita klik ray yang tadi ya. Nah, kita muncul ini, klik satu, kemudian tinggal masukkan aja sudutnya ya. Karena di sini angka warna biru itu angka panjang ya, jadi kita klik tab di keyboard kita, pindah ke sudutnya, kita buat 30, enter. Nah, ini sudah langsung 30. Kemudian kita pindah lagi, berarti 60. Kita pindah lagi ke sini, tab lagi ke 90. Nah, seperti ini. Itu membuat ray ya, yaitu membuat lingkaran, membuat sudut atau yang terpisah-pisah seperti ini. Oke, itu adalah ray ya. Kemudian di sini multiple point ya. Nah, kita coba. Nah, multiple point ini dipakai untuk kita menandai ya, membuat titik lah kasarannya. Nah, membuat titik. Ini contoh, klik di sini. Nah, ini langsung ketemu titik, walaupun kita zoom itu tidak akan pernah besar ya. Nah, kalau kertas kan semakin digeser semakin gede, semakin besar ya. Tapi kalau di sini poin ini hanya untuk tanda, menandai di sini sama mungkin biar lurus, klik di sini, kemudian klik tanda kita di sini, baru kita membuat line atau L ya, klik di sini, klik di poin-poinnya tadi. Nah, seperti itu. Itu adalah poin ya, poin yang ada di sini. Oke, lanjut ya, kita mempelajari tentang tool point sudah tadi ya, kemudian kita ke divide ya, untuk pembagian ya, seperti yang digambar ya di deskriptif itu, untuk membagi jumlah pembagian di suatu garis ya. Nah, coba kita membuat garis dulu, line atau L, kemudian kita klik base pointnya, kemudian kita hidupkan ortonya supaya tidak miring-miring ya. Kemudian setelah itu kita ketik misalkan angkanya 5 meter, berarti 5000 menggunakan satuan unitnya milimeter. Nah, ini 5000 atau 5 meter. Kemudian kita mau membagi garis 5000 atau 5000 mili ini atau 5 meter ini menjadi 1 meteran, berarti kita menjadi dibagi 5 ya. Dibagi 5 berarti klik divider ini. Nah, ini langsung kursor kita menjadi kotak ya. Nah, kemudian kita klik garisnya, kita klik kiri. Nah, di situ enter the number of segments or. Nah, jadi kita enter atau masukkan angka pembagiannya. Jadi kan kalau kita ingin bagi menjadi 5 ya, klik 5, kemudian enter. Nah, ini sudah terbagi sebenarnya, tapi kecil sekali ya. Nah, kalau kita set drag warna biru, nah ini menjadi ada garisnya, ini ada titiknya, ada poinnya, sebenarnya ada poin-poinnya. Nah, nanti akan terlihat kalau kita membuat line lagi ya, line nanti kalau kita coba dekatkan, geser. Nah, ini sudah node. Nah, node ini berarti titik. Nah, kita garis ke atas misalkan. Kemudian kita membuat line lagi. Nah, kita cari lagi. Nah, gitu. Nah, ini untuk membagi menjadi 5, yaitu pas. Nah, kalau kita buat garis ya dari sini ke sini, ini berarti kalau tadi 5000 menjadi, kalau dibagi 5 menjadi 1000 ya. Nah, kita cek, oh iya betul, nah, 1 meteran. Nah, itu cara pembagian atau divider ya. Atau sokatnya adalah ini ya, sokatnya ini div ya, div ya, div. Nah, nanti muncul divide, spasi, klik bendanya atau klik objeknya, kemudian kita bagi 5 atau ganti kita bagi 2 ya, kita bagi 2 berarti nanti pasti di tengah. Nah, ini 1 2 ya. Nah, berarti 2,5 meter, 2,5 meter. Kita coba buktikan. Kita klik benda ini, terus oh iya betul ya, angkanya 2500.
Oke, lalu kita pindah tool yang selanjutnya. Di sebelahnya ini ada measure ya. Jadi kita membagi tapi dengan angka. Kalau tadi kan kita bagi dengan mau dibagi berapa. Nah, N ini ya. Tapi kalau ini dibagi menjadi berapa panjangnya. Nah, seperti itu. Coba ya kita buat line atau L spasi. Misalkan tetap kita pakai 5000 atau 5 meter. Nah, seperti ini 5 meter, kita cek dulu ukurannya, kita diamkan di sini kursor kita pas ya, 5000 unit atau 5 meter. Kemudian kita bagi dengan ini ya, measure ya. Klik di garisnya, klik mau dibagi menjadi berapa, misalkan saya mau bagi dari 1000 ya, atau 1 meter, jadi berapa bagian, enter. Nah, ini kalau kita select, nah ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 pembagian dan 1000, 1000, 1000, 1000, 1000. Nah, seperti itu. 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter. Nah, ya. Jadi itu bedanya antara divide sama dengan measure ya. Oke, satunya dengan angka, satunya dengan jumlah mau dibagi berapa. Oke, kita lanjutkan ke tool selanjutnya yaitu region ya. Convert an object that enclose an area into a region object. Nah, ini untuk menyatukan beberapa objek ya. Kalau kita lihat gambarnya ada banyak garis kemudian menjadi satu objek kesatuan. Nah, contohnya misalkan kita buat dari line dulu ya. Line kotak seperti ini, seperti ini, misalkan seperti ini, terus kemudian kita miring seperti ini. Ini kan satu-satu ya. Nah, satu-satu. Ini bagaimana caranya? Udah terlanjur misalkan mau menjadikan satu kesatuan daripada kita ngulang dari awal. Nah, kita klik ini ya, region ini, kemudian kursor kita sudah berubah dan kita drag saja, select semuanya, kita enter. Ini kalau kita select satu bendanya, semuanya menjadi satu. Jadi sudah tidak pecah seperti yang awal tadi. Ya, itu untuk tool region ya, untuk menggabungkan. Nah, tapi ini tidak berfungsi kalau misalkan ada benda yang ada di sini. Misalnya ini sudah kotak ya. Kita buat seperti ini. Kemudian itu mau kita satukan semuanya dengan region ya. Nah, ini yang hanya bergabung ya kotak yang ini aja ya, yang ujungnya. Berbeda kalau misalkan garisnya ini tidak berpotongan, tapi ada titik, ada pemberhentian ya di situ ya. Nah, kita coba. Misalnya kita buat titik berhentinya di situ ya. Berarti kita harus potong dulu ya garis yang panjang ini. Nah, kita potong dulu, kemudian baru kita gabung. Jadi ada 1, 2. Nah, ada 2 garis ya. Kalau tadi kan menjadi satu semua ini. Ya, ini 1, 2, ini juga 1, 2. Kemudian juga sama yang ada di sini kita potong ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita berikan garis tambahan jadi 1, 2, 3. Nah, kemudian coba kita make region ya. Kita regionkan. Bagaimana jadi enter. Nah, ini ternyata ini jadi satu benda. Ini jadi satu benda lagi, ini jadi satu benda keseluruhan, ini jadi satu benda sendiri. Nah, jadi seperti itu ya, kurang lebih region itu untuk menggabungkan bidang. Garis-garis tadi menjadi bidang ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke tool selanjutnya yaitu wipe out ya. Wipe out ini adalah create a wipe out object. Jadi kita melihat ya, di situ ada rumah, kemudian kita klik kedua, klik ketiga, klik keempat menjadi sebuah sebidang area ya. Nah, itu coba membuat bidangnya dulu. Misalkan kita buat rectangle atau REC. Nah, misalkan kita rumah kita seperti ini, kemudian kita buat regionnya dari titiknya di sini ya. Kemudian nah ini ya, langsung dia menjadi bidang. Jadi bukan menjadi garis lagi. Sini, sebelah sini, ternyata belok sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, setelah itu baru kita enter untuk menghentikan perintahnya tadi. Nah, seperti ini. Jadi langsung ngeblok memperlihatkan areanya ya. Nah, itu untuk toolbar ini ya, wipe out. Ini kita bisa pindah untuk melihat bagaimana posisinya ya. Nah, move. Nah, tapi jarang sekali digunakan di konstruksi yang di kita. Oke, kita delete semuanya.
Kemudian di sebelahnya ini ada 3D polyline, ya seperti itu. Kemudian tidak perlu kita pelajari untuk saat ini karena nanti semakin pusing ya. Nanti kita pindah ke 3 dimensional saja di SketchUp ya. Ini untuk membuat helix atau garis lengkung-lengkung tapi memiliki ketinggian, juga tidak perlu kita pelajari sekarang. Donut, membuat donat ya, membuat lingkaran. Sama, ini juga sangat jarang sekali digunakan. Ini rectangular revision cloud. Nah, ini digunakan untuk kita perlu menandai area mana yang harus direvisi atau titik mana yang harus direvisi ya. Jadi misalkan kita membuat benda dulu di sini, objeknya misalkan rectangle, kemudian ada circle misalkan ya, C enter, kemudian seperti ini. Misalkan di sini perlu ada revisi, berarti tinggal kita menandainya. Kita bisa pilih mau rectangle atau polygon bebas atau freehand. Nah, misalkan kita pilih rectangle, tinggal kita klik di sini. Nah, otomatis dia akan membentuk sebuah tanda. Oke, terakhir kita ke toolbar draw ya, di tool hatch ya. Jadi perlu diketahui hatch ini adalah tool yang digunakan untuk arsir ya, untuk mengarsir, untuk memberikan notasi seperti itu. Nah, kemudian di sini ada 3 jenis ya di hatch ini ya. Pertama ada hatch yang arsir pakai notasi. Kalau kita klik, toolbar kita akan berubah otomatis seperti ini di hatch creation. Kemudian di sini ada cara kita ngepiknya seperti apa, di tengah atau pas di tepi objek tersebut. Kemudian di sebelahnya ini muncul patternnya, jenis notasinya ada solid, angle, ANSI dan seterusnya. Di sini kalau kita klik banyak sekali ya, ada konkret, ada paving ya, kemudian ada atap dan seterusnya ya. Kemudian di sebelah ini ada jenisnya solid, gradient atau pattern. Nah, itu bisa nanti kita pelajari. Kemudian di sini ada warnanya, kalau kita mau ubah warnanya, warna dari notasi tersebut ya. Kemudian di sini set originnya mau seperti apa, kemudian atau di tepi kanan dan sebagainya. Kemudian di sini ada jenis hatch-nya, associative, annotative atau match properties. Nah, nanti kita pelajari. Oke, kemudian coba langsung kita pelajari ya yang rectangle ya. Kita coba buat rectangle dulu. Jadi untuk bisa mengoperasikan hatch ini kita harus membentuk sebuah bidang tertutup ya, tertutup, tidak boleh ada lubang sedikit pun. Nah, kita coba hatch, bidangnya kan hatch itu sokatnya H ya, jadi H. Kemudian di sini muncul, langsung ganti toolbar kita menjadi hatch creation ya. Nah, kita coba pilih pakai pick point yang di tengah, kemudian kita pakai pattern yang ANSI 32. Kita klik di sini. Nah, kemudian klik kanan enter atau langsung tekan escape ya di keyboardnya. Nah, ini langsung otomatis dia terarsir ya. Nah, itu hatch. Atau coba kita buat kasus ya, kasus yang seperti ini. Jadi yang ini tuh lubang. Nah, ini kecil, tidak terlihat. Nah, ini kalau kita zoom ini tidak terlihat. Nah, ini tidak akan pernah bisa di hatch karena ada lubang. Jadi coba kita hatch, H enter. Nah, kita klik di sini, masih yang sama, pick pointnya pakai yang tengah ini ya. Kemudian ANSI 32. Scale-nya biarkan scale seperti ini dulu. Kita klik di sini. Nah, dia akan muncul seperti ini, pemberitahuan boundary definition error. Nah, jadi tidak tertutup. Nah, kita cek mana. Oh, di sebelah sini karena ada lingkaran yang bermasalah. Nah, makanya kita cek dulu. Kemudian, oh ya betul, ternyata lubang di sini. Nah, ini harus kita gabung dulu supaya bisa di hatch. Nah, coba sekarang kita hatch. Nah, klik. Nah, seperti itu ya. Jadi hatch itu persyaratannya harus tertutup, betul-betul tertutup. Kemudian di sini setelah ada hatch ya, kalau mau ngedit bagaimana, misalkan oh ini beda hatch-nya. Nah, ini tinggal kita klik saja, klik kiri
otomatis toolbarnya berubah ya, mau pilih yang angle ini ya, atau yang pattern ini. Kemudian kalau terlalu kecil bagaimana ya, di sini scale-nya kita ubah, menjadi 2, nah atau menjadi 5, nah seperti itu. Kemudian angle-nya, kemiringannya kita bisa ubah menjadi 45, nah ya, menjadi 180, nah kembali lagi ya, nah seperti itu. Nah kemudian transparansinya juga bisa di setting, misalkan menjadi 50, nah dia akan menjadi lebih tipis daripada yang ini, padahal sama-sama putihnya ya, jadi itu untuk mengeditnya. Bisa juga editnya dengan klik kanan ya, klik kanan, klik kiri dulu sampai berwarna terselect sepertinya berwarna biru, kemudian klik kanan, di situ ada keluarlah Hedge Edit, klik Hedge Edit, di mana nanti akan muncul Windows baru yaitu tentang Hedge Edit. Nah di sini ada Hedge Edit, mulai dari jenis patternnya bisa kita ubah, tapi kita bisa melihat previewnya dari ini. Nah kemudian setelah itu di sini ada angle-nya, ada scale-nya ya, scale bisa kita ubah dan seterusnya. Kemudian di sini jenis pick point-nya tadi mau di tengah atau di tepi ya, nah seperti itu. Ini nggak usah dipelajari, nanti dulu waktu kita selanjutnya ya yang kita pelajari ini. Oke, selanjutnya ada gradient ya. Nah gradient ini kalau fungsinya untuk mengarsir tapi secara penuh ya, blok seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat itu ada kolam renang yang diarsir secara gradient ya, gradasi dari biru pekat menjadi ke biru terang. Nah jadi kita coba, otomatis dia akan seperti ini, masih sama boundariesnya, pick point atau select. Kemudian di sini tipenya jadi berbeda ya. Nah jadi ada yang di tengah, ada yang di tepi, kemudian ya berbagai macam ini. Kemudian warnanya juga bisa kita pilih ya, mau ganti warna oranye dengan putih misalkan. Nah seperti ini, coba kita terapkan di sini ya. Nah seperti ini, otomatis dia akan berubah hedge-nya jadi gradient. Nah itu bedanya antara hedge dengan gradient. Lalu kalau boundary bagaimana? Nah boundary itu untuk menciptakan garis keliling. Jadi misalkan saya buat line ya, saya buat line garis yang sangat tidak beraturan. Kemudian ini kalau saya mau copy kan harus select semua, misalkan daripada susah, makanya kita pilih yang boundary, kita klik boundary ini, muncullah Windows Boundary Creation. Ini kita klik yang pick point, klik aja di tengahnya, klik enter. Nah ini sudah menjadi satu. Nah kalau ini masih satu-satu. Nah bisa juga sebenarnya menggunakan region ya. Nah, region di toolbar ini, region, terus ya kita drag select semua. Nah ini juga bisa sama, kurang lebih sama. Nah, bedanya kalau yang region ini dia menggabungkan semua yang asli, tapi kalau yang boundary menghasilkan boundary-nya saja atau menghasilkan kelilingnya saja. Oke, jadi seperti itu kurang lebih toolbar draw ya. Jadi mulai line, polyline, circle, art dan seterusnya ya. Jadi silahkan dicoba di rumah masing-masing dan selalu berkomunikasi dengan dosen pengampunya ya untuk tutorial tool draw ini lebih jelasnya. Oke, demikian tutorial pertama ini yang tentang toolbar. Oke, demikian tutorial ini tentang toolbar draw ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.